Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Masrifah, guru bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan bahas masalah berkreasi dengan cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut atau hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Menurut pengertian Nurgiantoro 2012. Jenis-jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total kategori yang berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Latar fantasi sejaman maksudnya latar yang digunakan satu masa fantasi, masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Latar fantasi lintas waktu maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang. Adapun struktur teks cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau pembukaan, yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. 2. Konflik. Bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Ketiga, resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Keempat, koda atau penutup. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Ending dibedakan menjadi dua, yakni happy ending dan sad ending. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Keempat, tokoh unik, mempunyai kesaktian. Kelima, bersifat fiksi. Keenam, bahasa. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.